saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, namanya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ini adalah sepupu Rasulullah SAW, dan beliau itu diceritakan sebagai orang yang paling mirip sama Rasulullah, dan diantara sepupunya Rasul yang paling beliau cintai. Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib ini dikirim oleh Rasulullah SAW ke sebuah peperangan menghadapi pasukan Romawi, yaitu di perang Mu'tah. Di perang Mu'tah Rasulullah SAW berpesan, yang nanti akan menjadi panglima perang dan yang memegang bendera kaum muslimin, yang pertama adalah Zaid bin Harithah. Kemudian kata Rasulullah, apabila Zaid bin Harithah gugur syahid, maka yang menggantikan adalah Ja'far bin Abu Thalib. Dan apabila Ja'far bin Abu Thalib gugur, maka yang menggantikan adalah Abdullah bin Rawahah. Dan apabila Abdullah bin Rawahah gugur sebagai syahid, nanti akan bangkit seorang pempanglima yang dia akan menjadi seorang Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Itu kemudian nanti yang akan menggantikan siapa? Sayyidina Khalid bin Walid. Itu adalah debut pertama Sayyidina Khalid jadi panglima perang. Perang. Maka kemudian berangkatlah pasukan yang ketika itu merupakan pasukan pertama yang menghadapi orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi adalah orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, atau orang-orang yang disebut hari ini sebagai orang-orang putih. Orang Arab kan orang Arab. Ini orang-orang putih. Orang Romawi dia wajahnya kayak India, orang Persia. Jadi di zaman Rasulullah SAW ada dua kerajaan besar yang menguasai dunia. Satu Persia, yang satu Romawi. Yang Persia itu disebut dengan sebagai dia ada Islam. Kerajaan Islam itu Persia. Persia itu kerajaan apa? India dan sekitarnya. Raja-raja yang Persia itu adalah kerajaan yang di tanah India. Kemudian yang di Romawi disebut dengan Kaisar. Nah, dua kerajaan besar ini di zaman Islam ditaklukkan. Namun peperangan pertama menghadapi pasukan Romawi itu adalah pasukan di dalam perang Mu'tah. Jumlah pasukan Islam ketika itu sekitar 3.000-an. Menghadapi 300.000 pasukan daripada pasukan Romawi 1:10. Maka Nabi SAW setelah mengirim pasukan, Nabi SAW duduk bersama para sahabat di majelis, dan beliau seakan-akan ditayangkan di hadapan beliau live perjalanan perang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau sambil duduk di kota Madinah, di tengah kota Madinah bersama para sahabat di dalam Masjid Nabawi, beliau kemudian menceritakan perjalanan perang begini. Kemudian beliau menceritakan Zaid bin Thabit telah gugur syahid. Kemudian tak lama kemudian Rasulullah SAW menjelaskan Ja'far bin Abu Thalib gugur syahid. Begitu. Dalam majlis Rasulullah di kota Madinah. Sampai kemudian, namun yang Sayyidina Abdullah bin Rawahah kemudian syahid. Terakhir bangkitlah seorang panglima perang yang ketika itu adalah bernama Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid, beliau punya taktik bagaimana caranya agar menimbulkan perasaan takut di hati musuh. Apa yang beliau lakukan? Beliau bikin strategi. Kata beliau, bagi pasukan menjadi dua pasukan. Nanti pasukan-pasukan yang di belakang diarahkan untuk datang dari arah yang baru, hingga pasukan musuh mengira pasukan kaum muslimin mendapatkan bantuan. Mereka melihat muka-muka
Didatangkan dari arah yang berbeda, didatangkan dari arah yang berbeda, didatangkan dari arah berbeda, pasukan-pasukan yang wajahnya tidak terlihat oleh pasukan musuh dari awal. Hingga pasukan musuh kemudian mengira ada pasukan tambahan kiriman bantuan dari kota Madinah. Hingga kemudian akhirnya mereka timbul rasa takut, dan sebenarnya kekalahan pertama bagi seseorang adalah rasa takut. Begitu ada rasa takut, orang akan tidak mampu lagi untuk maju ke depan, untuk memberikan perlawanan, dan akhirnya mundur. Maka akhirnya kemudian mundur. Maka kemudian mundurlah pasukan Romawi yang ratusan ribu ini tadi di bawah pimpinan Sayyidina Khalid bin Walid. Maka disebut sebagai Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Namun satu poin yang ingin saya ceritakan adalah mengenai Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib. Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib dalam perang Mu'tah, beliau ketika itu bertugas sebagai seorang panglima perang yang memegang bendera. Apa yang dilakukan musuh kepada beliau? Musuh ketika perang berkecamuk, musuh melihat bahwa keberadaan bendera merupakan sumber kekuatan. Selama bendera masih berkibar, maka di situ panglima masih tegak berdiri, kekuatan masih bersatu, kekuatan kaum muslimin masih berkobar, sehingga persatuan masih bisa dijaga. Pasukan muslim bisa masih perlawanan mereka masih gagah berani selama masih ada bendera yang berkibar. Dan mereka memang dengan sengaja memutus atau mengincar orang-orang yang pegang bendera. Diincar Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib dalam peperangan ketika beliau bertempur dengan begitu gagahnya, sampai kemudian ditebas tangan beliau yang kanan. Belum sempat bendera ini terjatuh dari tangan beliau yang telah putus, beliau langsung tangkap dengan penuh sigap, dengan kesigapan yang luar biasa, dengan tangan kiri beliau. Tidak sempat jatuh. Kemudian oleh musuh, tangan yang telah putus sebelah kanan ini tadi dipotong dan ditebas dari tangan beliau yang sebelah kiri. Tidak sempat jatuh itu bendera dari tangan kiri beliau, langsung dengan sigap beliau peluk tiang bendera dengan kedua tangan beliau yang tersisa. Dan kemudian Sayyidina Ja'far tusuk dari belakang, hingga kemudian beliau tersungkur syahid. Dan bendera kemudian diambil oleh Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Kisahkan ketika Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib ini gugur, beliau diarak oleh para malaikat untuk dibawa ke surga. Namun Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib ketika sampai ke surga, beliau merasa keindahan surga yang tiada tara itu tidak ada artinya tanpa ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau meminta untuk diizinkan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Maka kemudian Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib dibawa oleh rombongan para malaikat, diarak oleh rombongan para malaikat untuk datang ke kota Madinah, mengucapkan salam di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Ini yang melihat Rasulullah, yang menceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasulullah ketika itu di tengah majelis bersama para sahabat menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat heran, ya Rasulullah, engkau menjawab salam siapa? Dijawab oleh Rasulullah, baru saja Ja'far datang kepadaku dan dia mengucapkan salam, dan Allah telah menggantikan kedua tangannya yang terputus dengan dua sayap, yang mana dengan kedua sayap itu dia bisa terbang di dalam surga kemana saja dia mau. Sejak itu Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib bertambah julukan namanya menjadi Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar. Apa arti At-Tayyar? Ja'far yang bisa terbang. Ini julukan orang untuk orang yang sudah meninggal. Tapi yang gak ada yang bisa lihat selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun julukan itu ditulis dalam kitab-kitab. Dan julukannya Sayyidina Ja'far adalah Ja'far At-Tayyar radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Maka para ulama mengatakan, ketika ada salah satu
ulama, yaitu Syekh Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, ditanya, syauqna ila Rasulillah, buatlah kami rindu kepada Rasulullah. Emang di surga itu ada apa? Syauqna ila jannah, buatlah kami rindu kepada surga. Emangnya kenapa sih kami harus masuk surga? Kenapa sih kami harus masuk surga? Buatlah kami merasa ingin dan punya keinginan yang menggebu-gebu untuk masuk surga. Maka dijawab oleh beliau dengan satu kata saja, inna fiha Rasulullah. Sesungguhnya di dalamnya ada Rasulullah. Hendaknya ini juga yang jadi poin utama. Kenapa kita ingin masuk surga? Kenapa kita ingin masuk surga? Kata Syarifah Fatimah Musawa, apa nggak bosan kita hidup di dunia, nggak pernah ketemu Nabi, lalu di akhirat juga nggak ketemu? Dan beliau, apa nggak bosan kita ini hidup di dunia nggak ketemu Nabi, nggak punya kesempatan kayak Sayyidah Aisyah, Sayyidah Ummu Salamah, kayak Sayyidah Maimunah, kayak Sayyidah Ummu Sulaim, kayak Sayyidah Hafsah, nggak ketemu Nabi dalam kehidupan kita, nggak kayak Sayyidina Anas, nggak ketemu Nabi. Tapi masa di akhirat juga nggak ketemu, masa di akhirat juga nggak ketemu. Ada seorang ulama dalam bait syair beliau mengatakan, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hubbi fihi khayyama. Tidak ada yang membuatku rindu kepada surga, baik soal sungai-sungainya, baik urusan buah-buahannya, istananya, kasur-kasurnya, makanannya, bidadarinya. Gak ada yang bikin aku rindu kepada surga. Satu-satunya yang membuatku rindu kepada surga adalah karena kekasihku berdiam di dalam surga. Siapa kekasih itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana cara kita menghidupin rasa cinta kita ini kepada Rasulullah? Hingga kita jadi punya keinginan, ya Allah masukin saya ke dalam surga, ya Allah perlihatkan saya wajahnya Rasulullah, ya Allah saya pengen ketemu Rasulullah. Gimana caranya? Dengan kita duduk di majelis seperti ini, mengenali sosok siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di hari kiamat ada manusia-manusia nggak bisa lihat wajah Rasulullah, ada matanya terhalang, matanya tertutup, atau secara lebih tepatnya dia dikaburkan matanya dari memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sedang menjahit di kamar, Kemudian lentera atau lilin yang membantu beliau, menerangi beliau untuk menjahit itu padam apinya atau jatuh. Dan ketika padam, terjatuh juga jarumnya beliau. Maka beliau kemudian meraba-raba. Beliau meraba-raba lantai untuk mencari jarum yang terjatuh dari tangan beliau. Dan beliau ketika dalam waktu sedang meraba-raba mencari jarum, masuklah Rasulullah SAW ke dalam kamarnya Sayyidah Aisyah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah SAW masuk, kamar yang gelap gulita ini tadi menjadi terang berderang dengan wajah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga Sayyidah Aisyah berhasil menemukan jarum yang jatuh. Dan kemudian Sayyidah Aisyah berkomentar, "Ma wajhuk ya Rasulullah." Betapa terang cahaya wajahmu ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Al-wailu liman la yarani yaumal qiyamah." Celaka wahai Aisyah, orang yang nanti di hari kiamat tidak bisa memandang wajahku. Celaka orang yang nanti di hari kiamat tidak bisa memandang wajahku. Wajahku yang demikian terang di dunia dan semakin terang dan terlihat jelas cahayanya nanti di akhirat, itu ternyata ada sebagian manusia yang tidak bisa memandang wajahnya Rasulullah SAW. Wa man la yaraka ya Rasulullah. Siapa itu orang yang tidak bisa memandang wajahmu yang begitu terang cahayanya, yang cahayanya memenuhi seluruh penjuru ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah,
man dzakarani wa lam yusalli alaihi wa man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli alaihi. Orang yang namaku disebut di sisinya, tidak tergerak hatinya, tidak tergerak lisannya untuk mengucapkan salawat ke atasku. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya ingatkan ini adalah majelis salawat. Ini adalah majelis salawat. Setiap kita dengar nama Nabi Muhammad disebut, dan kita akan terus-menerus menyebut dan menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu harus bolak-balik Allahumma shalli wa sallim alaihi, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Seperti itu. Sehingga dengan begitu majelis kita menjadi majelis yang dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Atau begitu. Kita pengen punya cita yang begini kepada Rasulullah. Kita punya rasa rindu yang seperti ini kepada Rasulullah. Kita pengen punya rasa yang menggebu-gebu, ingin bertemu dan memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus punya doa dalam doa-doa kita. Yang doa kita hendaknya tidak sekedar minta diberi harta, tidak sekedar minta diberikan kemudahan, tidak sekedar untuk urusan-urusan dunia agar dicintai oleh orang, agar orang mau sama kita. Tidak. Hendaknya doa kita adalah, ya Allah, jadikan mataku ini pantas untuk memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan mataku ini menjadi mata yang diberikan karunia, diberikan kepantasan untuk memandang wajah indah bercahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Hadirat muslimat, para santriwati dan juga seluruh pendengar dimanapun berada, kita lanjutkan kajian kita daripada kitab Syama'ilul Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kepada halaman 146. 146 bisa dibesarkan kakak kita, biar kelihatan itu kayak buku ya, tulisannya dibesarin, ke atasin. Nah, kasih kakak kita. Naikin lagi. Kalau ada Nabi Muhammad. Cerita terakhir daripada bab kita dari Al-Faslul Awwal yang terakhir di pertemuan yang lalu menceritakan tentang cerita siapa? Siapa namanya? Cerita Abul Haytham. Cerita Abul Haytham. Siapa itu Abul Haytham? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Muhajirin apa Ansor? Ansor. Apa jasanya beliau sehingga beliau diceritakan dalam kitab ini? Menjamu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan buah kurma, dengan air yang sejuk, dengan kambing yang disembelih, hidangan kambing yang disembelih untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah kemudian keluar dari rumah, beliau ternyata lapar, kemudian diikuti bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar sedang lapar, diikuti oleh Sayyidina Umar ternyata sedang lapar, bertamu, berkunjung, berziarah ke rumah seorang sahabat Ansar bernama Abul Haytham. Abul Haytham punya istri. Istrinya juga adalah seorang istri yang solehah, selalu ngasih masukan-masukan untuk suaminya dengan masukan yang membuat Allah dan Rasulnya ridho kepada mereka berdua. Apa masukan terakhir yang beliau sampaikan kepada suaminya ketika Rasulullah selesai makan, sudah dijamu, kenyang beliau? Rasulullah mengatakan apa? Nanti kalau saya dapat kiriman hamba saya, datanglah kamu wahai Abul Haytham, saya akan hadiahkan kamu satu orang hamba sahaya. Betul? Satu orang hamba sahaya. Kenapa Rasulullah berkata begitu? Karena beliau adalah seseorang yang tidak mau mendapatkan kebaikan tanpa membalas kebaikan tersebut. Itu prinsip. Itu prinsipnya Rasulullah. Setiap beliau diberi kebaikan, setiap ada orang yang memberi, beliau akan memberi dengan kebaikan yang sama atau yang lebih besar lagi, dengan kebaikan yang lebih besar. Maka ketika Rasulullah dihidangi makanan, dijamu dengan jamuan hingga beliau kenyang, maka beliau tidak membiarkan jasa yang diberikan atau bakti khidmat yang diberikan Abul Haytham tanpa memberikan balasan.
Dijanjiin sama Rasulullah, nanti kalau saya dapat hamba saya kiriman, kamu datang saya hadiahin satu orang. Saya hadiahkan satu orang hamba saya. Pulang datang ke Rasulullah SAW, datang Abu Haytham kepada Rasulullah, dan ketika itu beliau dapat kiriman hamba-hamba saya, maka ada dua hamba saya disuruh pilih oleh Rasulullah. Silahkan wahai Abu Haytham, ini ada dua hamba saya, kamu silahkan pilih, mau yang mana? Abu Haytham apa yang beliau sampaikan? Jawab bagaimana? Minta Rasulullah pilihkan. Kemudian kata Rasulullah apa? Pilihlah yang sholat. Saya melihat ambil yang ini wahai Abu Haytham, saya lihat dia orangnya sholat. Maka dipilih oleh Abu Haytham. Kemudian Rasulullah berpesan, berbuat baiklah kamu sama pembantumu. Maka setelah pulang ketemu sama istrinya, dia akan cerita sama istrinya, tadi saya dikasih hadiah sama Rasulullah seorang pembantu. Rasulullah suruh saya pilih fulan ini karena orangnya jaga sholat. Terus Rasulullah berpesan, berbuat baiklah kamu kepadanya, berbuat baiklah kamu kepada pembantumu. Maka sang istri ternyata adalah seorang wanita yang salihah, seorang yang cerdas akal pikirannya. Beliau mengatakan, wahai Abu Haytham, saya tidak melihat ada amalan yang lebih baik sebagai bentuk melaksanakan apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada si pembantu dengan kebaikan yang lebih besar daripada kita memerdekakan. Maksudnya apa? Kayaknya nggak ada deh. Rasulullah kan berpesan kita disuruh berbuat baik, dan nggak ada perbuatan baik yang lebih baik daripada merdekain si hamba sahaya ini. Maka kemudian kata Abu Haytham, kalau begitu wa'atin, beliau merdeka, dia merdeka, dan beliau memerdekakan atas syarat dari masukan dari istri salihah. Maka kemudian Rasulullah berkomentar, setiap orang, setiap khalifah, innallaha lam yab'ats nabiyyan wala khalifatan illa walahu biqanatan. Biqanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar, wa biqanatun la ta'luhu khabala. Wa man yuqa biqanata as-su' faqad uqi wal ma'sumu man 'asamahu Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang nabi, seorang raja atau seorang pemimpin diutus atau diangkat menjadi seorang pemimpin, melainkan di sekelilingnya itu ada dua jenis teman. Ada dua jenis teman. Teman yang pertama adalah teman yang selalu memberikan masukan yang baik. Memberikan masukan yang baik. Seorang suami, dia punya istri yang ngasih masukan yang baik, masukan yang cerdas, masukan yang menyebabkan Allah dan Rasulnya ridha kepadanya. Itu biqanatul khair, teman yang baik. Apa itu teman yang pertama? Teman yang ngasih tahu dia mana yang baik dan memberitahu dia dan menghalangi dia, melarang dia dari mana yang buruk. Itu jenis teman yang pertama. Kemudian ada jenis teman yang kedua. Wa bitanatun la ta'luhu khabala. Teman yang tidak memberikan manfaat atau yang dia tidak peduli kebaikan atau keburukan temannya. Kebaikan atau keburukan temannya. Di dalam kitab ini disebutkan di catatan kakinya, menjelaskan bahwa seorang teman itu cukup, perhatikan, seorang teman itu sudah cukup disebut sebagai teman yang buruk, teman yang tidak ada manfaat, teman yang gak ada faedahnya, apabila dia membiarkan, tidak mengingatkan temannya, mendiamkan temannya dalam perkara baik atau buruk. Dia diam aja, nggak kasih tahu aja mana yang baik, mana yang buruk, itu sudah dianggap sebagai teman yang buruk. Kenapa? Karena dalam berteman kita itu punya misi. Misi apa? Misi mendapatkan kebaikan. Kita kalau berteman nggak cuma yang penting dia nemenin aku, yang penting aku nggak sendirian, yang penting ada orang dihiga. Dalam berteman kita harus pilih. Bahkan disebutkan dalam hadis, kalau saya tidak salah, al-jar qabla dar.
Sebelum kita pilih rumah, kita harus pilih dulu tetangganya siapa. Al-jar qabla dar. Pilih dulu tetangganya, baru kita pilih rumah. Jadi kalau contoh kita mau pindah ke sebuah rumah, ke sebuah komplek, kita lihat dulu orang di komplek itu siapa. Siapa-siapa ya, orang-orang di komplek ini orang-orang yang bagaimana? Orang-orang non-muslim kah? Atau orang-orang muslim kah? Atau orang-orang muslim yang mana? Seperti itu. Maka pilih dulu tetangga sebelum kita pilih rumah. Kemudian pilihlah teman sebelum safar. Kalau kita mau bepergian, pilih temannya dulu baru kita berpergian. Menjelaskan kepada kita berteman itu harus memilih. Berteman itu harus memilih. Kemudian berteman itu misinya harus mendapatkan kebaikan, harus dapat manfaat. Maka kata Rasulullah SAW, wa bitanatun la ta'luhu khabalan. Teman yang buruk itu cukup disebut sebagai teman yang buruk kalau dia diam saja melihat kita melakukan keburukan. Dia diam aja, kita nggak pakai hijab. Dia diam aja, kita main melanggar, pinjam HP atau buka nyimpen HP diam-diam. Dia diam aja, dia nggak tegur kita. Kenapa dia nggak tegur? Takut nggak enak sama kita. Kenapa dia nggak tegur? Karena takut contoh kita jadi nggak temenin dia, kita marah sama dia dan dia diam aja, itu sudah disebut sebagai teman yang buruk. Kenapa? Karena dia mendiamkan kita daripada perbuatan dosa yang sedang kita lakukan. La ta'luhu khabala. Saya ucapkan sekali lagi, seorang teman disebut sebagai teman yang buruk cukup dengan dia mendiamkanmu dalam keburukan. Dia tidak menegurmu dari perbuatan yang buruk. Bukan cuma teman yang buruk itu bukan yang minjam duit, sekedar minjam duit nggak bayar-bayar, atau teman yang buruk adalah seorang teman yang ngejelek-jelekin kita di belakang, yang di depan kita baik, di belakang ngomongin kita, atau teman yang buruk adalah yang menusuk kita dan lain-lain. Itu teman yang buruk, itu udah teman yang buruk yang sudah istilahnya sudah berapa kali tingkat buruknya gitu loh. Teman itu sudah dianggap sebagai teman yang buruk kalau dia tidak mengingatkan kita dalam keburukan, tidak menegur kita dari perbuatan yang buruk. Maka kalau kita contoh punya teman, saya punya teman Ustazah, punya teman terus, tapi kita ya biasa aja, jalan bareng, makan bareng, ketemuan jajan-jajan, ngobrol bareng. Nggak ada tuh istilahnya harus ngingetin saya dalam kebaikan atau harus ngajak dalam ngingetin saya dalam agar meninggalkan yang buruk dan ngajak saya dalam kebaikan. Oke, kalau begitu ajak bicara teman kamu. Ajak bicara teman kamu. Kamu manggil temanmu apa? Ajak bicara. Ayo aku pengen ngomong. Aku pengen ajak bicara secara khusus. Kemudian dalam pembicaraan kita bilang, kita udah temenan dari sejak kelas 1 SMP. Kita sudah temenan sejak kita masuk di UBK. Kita udah mulai dekat dari 1 tahun terakhir ini. Tapi kita gak pengen pertemanan kita pertemanan yang sia-sia, yang gak ada manfaatnya, yang berjalan begitu aja, gak ada kebaikan untuk kita dan gak ada kebaikan untuk kamu. Bisa gak kita, yuk mulai sekarang kita punya niat baru, kita punya target baru, kita punya misi baru. Mari kita berteman untuk mendapatkan ridha Allah dan ridha Rasulullah. Mari kita berteman agar nanti di hari kiamat, ketika tidak ada siapapun yang mendapatkan naungan Allah kecuali 7 orang. Salah satunya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah. Yuk kita temenan pakai niat sekarang. Temenannya biar kita jadi orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Yuk kita jadi teman. Kamu tolong ingetin saya, yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Kamu ingetin saya. Kalau saya telat sholat, tolong ingetin saya, tolong tegur saya. Kalau saya ketiduran, tolong
tolong bangunin saya. Kalau saya lagi males, tolong tegur saya. Dan saya nanti akan berbuat yang sama kamu. Seperti itu, ajak bicara. Bikin pertemanan kita serius. Bikin pertemanan kita serius. Dan itu yang saya lakukan. Saya ajak bicara. Saya bilang, saya mau kita temanannya teman yang membawa kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen pertemanan kita adalah pertemanan yang berlandaskan ketakwaan. Saya pengen kamu ingetin saya pengen kamu negur saya pengen kamu nemenin saya salat jamaah, saya pengen kamu nemenin saya ngaji, saya pengen kamu nemenin saya qiyamul lail, saya pengen kita sama-sama beribadah kepada Allah, baca zikir sama-sama. Itu saya bilang. Dan itu jadi niat. Dan itu yang kita jadikan pegangan. Itu yang kita jadikan pegangan. Bukan cuma teman share-sharean reels di IG, bukan cuma teman tag-tagan status, bukan cuma teman kirim-kiriman video, bukan cuma teman bikin konten sama-sama. Bukan. Kita pengen pertemanan kita ada nilainya. Kita pengen pertemanan kita bikin Allah dan Rasulnya ridha kepada kita. Pertemanan yang kita pegang sampai nanti di surga. Pertemanan yang kita jaga atas dasar ketakwaan. Bisa kita jadikan pertemanan kita begitu? Ayo niatkan. Serius dalam berteman. Sama-sama kita berteman mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Punya teman tetanggaan. Jangan cuma sekedar asik belanja bareng-bareng, pakai baju kapelan bareng-bareng, sekedar ke salon bareng-bareng, reunian bareng-bareng. Bikin pertemanan yang ada nilainya, yang ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membutuhkan ilmu, membutuhkan kesiapan, membutuhkan kebersihan hati, membutuhkan kesabaran untuk berjuang agar istiqomah menjaga pertemanan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah lam yab'ath nabiyyan wala khalifatan illa wa lahu bitanatan. Bitanatan ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar wa bitanatun la ta'luhu khabala wa man yuqa bitanatas su' faqad muqi." Orang itu sudah dianggap sebagai orang yang dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia dilindungi dari teman yang buruk. Jadi sesuatu yang buruk yang hendaknya kita minta dari Allah agar Allah lindungi kita adalah teman yang buruk. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min sadiqis su', min bidanatis su'. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari teman yang buruk, dari sahabat yang buruk, yang enggak pernah mengingatkan saya dalam kebaikan, enggak pernah melarang saya dari kemungkaran, yang mendiamkan saya ketika saya mendapat murkanya Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menarik tangan saya dari api neraka. Saya berlindung dari teman yang seperti itu. La ilaha illallah. Wa wal ma'sum man 'asamahullah. Adapun orang yang terjaga adalah orang yang dijaga Allah dari teman yang buruk. Mari kita dengarkan sama-sama, kita simak. Wa 'an Utbah bin Ghazwan radhiyallahu ta'ala anhu qala laqad ra'aytuni wa inni lasabi'u sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lana ta'amun illa waraqus syajar hatta taqarrahat ashdaquna. Daripada Utbah bin Ghazwan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku pernah melalui masa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku merupakan orang atau salah satu dari 7 orang yang ketika itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami tidak memiliki makanan selain daun-daun pohon. Jadi Sayyidina Utbah bin Ghazwan bercerita, saya pernah melalui satu masa bersama Rasulullah SAW dan kami ketika itu jumlahnya 7 orang. Dari 7 orang itu salah satunya saya dan salah satunya Rasulullah SAW. Ketika itu kami tidak memiliki makanan apa-apa selain daun-daun di pohon.
selain daun-daun di pohon. Kalau daun di Indonesia masih enak, masih banyak jenisnya, masih lembut-lembut. Kita kalau pergi ke Arab Saudi sana, pohonnya pohon apa? Daunnya daun apa? Nggak ada enaknya, kasar, bahkan mungkin pahit dan mungkin. Tapi kata beliau, waktu itu kami tidak punya makanan apa-apa selain daun-daun pohon. Dan kami makan hatta takarrahat ashdaquna, sampai bibir kami luka-luka. Mungkin daunnya kasar, mungkin daunnya sedikit berduri, dan mungkin juga kurang air. Sehingga apa? Sehingga daun-daun yang dimakan bukan malah memberikan istilahnya perut yang kenyang atau memberikan kenyamanan atas yang beliau makan, tapi malah melukai mulut beliau. Maka kemudian faltaqattu burdatan faqasamtuha baini wa baina Sa'd bin Malik, dan ketika itu saya menemukan satu selimut. Burdah itu selai kain yang biasanya digunakan untuk selimut. Makanya ada kasidah burdah yang biasanya kita baca gantian setiap malam Ahad selain Maulid. Burdah itu berasal dari kata selimut, yang mana penulis kitab Burdah yaitu Syekh Muhammad Al-Busiri bermimpi ketika itu beliau sakit kayak sejenis sakit stroke, nggak bisa bergerak. Kemudian beliau bertawassul, meminta kepada Allah agar diberikan kesembuhan dengan berkat Rasulullah SAW. Beliau menulis bait-bait syair Burdah. Kemudian beliau bermimpi didatangi oleh Rasulullah dan beliau diselimuti dengan sebuah selimut. Dan ketika beliau keluar dari selimut tersebut, hilang semua sakit yang beliau rasakan, dan beliau bisa bangkit dari tempat tidur beliau, dari atas kedua kaki beliau. Karena beliau sebelumnya sakit kayak sejenis sakit stroke atau lumpuh total di badan beliau. Dan ketika beliau bangun dari tidur, beliau dapati badan beliau sehat, tidak ada lagi lumpuh pada badan beliau. Kemudian beliau namai bait-bait syair yang beliau karang dengan Al-Burdah. Apa itu Burdah? Sejenis kain yang panjang yang biasanya digunakan untuk selimut. Maka kata Sayyidina Utbah, kemudian kami menemukan satu burdah, kain panjang, kain lebar, dan saya bagi dua dengan Sa'ad bin Malik, dan kami jadikan masing-masing dari satu potongan kain yang kami temukan itu sebagai sarung. Fatazartu binisfiha wa tazara Sa'du binisfiha. Saya pakai kain yang saya bagi dua itu sebagai sarung, dan separuhnya dipakai oleh Sa'ad sebagai sarung. Menjelaskan kepada kita betapa miskin, betapa susah kehidupan beliau, sampai nemu kain dijadiin sarung. Fama minna, namun kemudian beliau berkata, fama minna min ulaika sab'ati ahadun illa wa huwa amiru Misrin minal amsar wa satujarribuna al-umara ba'dana. Dan kata beliau, hari ini setiap satu dari 7 orang, dari 6 orang selain Rasulullah SAW yang ketujuh ini, semuanya menjadi pemimpin daripada negeri-negeri. Semuanya jadi panglima daripada setiap negeri, diangkat jadi kepala daerah. Jadi beliau sedang mengenang, dulu saya bertujuh sama Rasulullah SAW pernah melewati satu masa. Kami itu kelaparan, kami itu dalam keadaan susah, sampai-sampai makanan aja nggak ada. Kami makannya daun-daun pohon, sampai sarung pakaiannya aja nggak ada. Sampai kami nemuin kain, kami bagi dua, kami jadiin sarung. Tapi hari ini setelah masuk Islam, cahayanya terang berderang menerangi penjuru dunia, kami hari ini masing-masing dari 7 orang itu menjadi kepala-kepala daerah, menjadi panglima-panglima, jadi pemimpin. Kemudian kuasa terjadibu dan umara ba'dana. Jadi seorang panglima, seorang pemimpin itu dia akan melalui masa-masa yang sulit di awal-awal perjuangan.
Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Anas. Siapa Sayyidina Anas? Sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah yang mana? Yang mana? Beliau adalah sahabat Rasulullah yang digandeng oleh ibunya. Siapa nama ibunya? Ummu Sulaim. Usia beliau berapa? 10 tahun. Digandeng oleh ibunya menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ketika itu setiap penduduk Madinah memberikan hadiah. Ada yang ngasih hadiah batu untuk bikin masjid, bikin rumah. Ada yang ngasih hadiah tanah, ada yang ngasih hadiah pasir, ada yang ngasih hadiah makanan, ada yang ngasih hadiah duit. Dan Sayyidah Ummu Sulaim gak punya apa-apa. Namun beliau tetap ingin memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Dapat pandangan dan perhatian dari Rasulullah. Beliau bawa anaknya umur 10 tahun. Ya Rasulullah, ini anak saya hadiahkan untukmu, jadikan dia pembantu. Maka kemudian Sayyidina Anas diam tinggal bersama Rasulullah, melayani Rasulullah SAW. Sayyidina Anas bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahadun wa laqad uzitu fillahi wa ma yu'da ahadun wa laqad atat alayya 30 min baini lailatin wa yawmin ma liya wa li bilalin ta'amun ya'kuluhu du kabidin illa syai'un yuwarihi ibtu bilal. Kata Rasulullah SAW, beliau bercerita, aku telah mengalami masa-masa yang sulit. Di antara masa-masa yang sulit tersebut, aku mengalami masa di mana aku merasa ketakutan yang luar biasa. Tidak ada seorang pun diuji dengan ketakutan seperti aku diuji dengannya. Laqad ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahad. Aku diuji dengan ketakutan yang tidak pernah ada siapapun di atas muka bumi ini yang diuji dengan ketakutan yang sama. Wa ma uzitu fi sabilillahi wa ma yu'za ahad. Dan aku telah diganggu, disakiti dengan ujian kesakitan, maksudnya diganggu dengan celaan orang, dengan omongan orang, dengan direncanakan rencana-rencana buruk, dibuat tipu daya untuk membunuh Rasulullah SAW berulang kali. Terjadi rencana-rencana untuk menghilangkan, musnahkan Rasulullah SAW. Walaqad uzitu fi sabilillah wa ma yu'da ahad. Dan aku telah diuji, diganggu, disakiti dengan ujian yang tidak pernah Allah ujikan kepada siapapun. Dan kata beliau, walaqad alayya 30 min baini lailatin wa yawmin. Dan aku telah berlalu ada 30 hari, 30 malam, dan tidak ada makanan yang dapat aku makan selain apa yang disembunyikan Bilal di bawah ketiaknya. Apa yang disembunyikan Bilal di bawah ketiaknya. Di Sayyidina Bilal kadang-kadang beliau pergi cari makanan, membawa makanan dari luar untuk Rasulullah SAW. Di masa pemboikotan Banu Hashim, Banu Muttalib, Rasulullah dan keluarga beliau dikucilkan. Paham dikucilkan? Diasingkan, ditaruh di sebuah daerah tempat tandus, tidak ada rumah, tidak ada pohon-pohon, lembah. Namanya lembah Syekh Abu Thalib. Ditampung di sana. Tidak boleh ada yang ketemu, tidak boleh tinggal di rumah-rumah mereka, tidak boleh berjualan, tidak boleh bikin makanan. Dikeluarkan dari rumah-rumah mereka, dikucilkan di sebuah tempat. Ketika itu banyak daripada orang-orang yang punya ikatan kuat kepada Rasulullah dan keluarga besar Rasulullah ini yang ngirim makanan sembunyi-sembunyi. Dan daerah tempat area yang mereka dikucilkan itu ada penjaga-penjaga. Tidak boleh ada yang ngirimin makanan, tidak boleh ada yang ngirimin bantuan, tidak boleh ada yang ngirimin pakaian, tidak boleh ada, pokoknya dikucilkan secara total. Dan Sayyidina Bilal termasuk orang yang berusaha mencari makanan dan disembunyikan di bawah ketiak. Sembunyikan di bawah ketiak untuk dibawa kepada Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah,
saya pernah melalui 30 hari 30 malam gak ada makanan selain apa yang disembunyikan Bilal di bawah ketiak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Nabiyyin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul, Khatimun Nabiyyin, penutup para nabi dan para rasul, Sayyidu waladi Adam, pemimpin manusia seluruhnya, Ahabbul khalqi ilallah, makhluk yang paling Allah cintai, melalui masa-masa yang begitu sulit. Nah, kita hari ini kesulitan yang kita hadapi, apapun itu, hendaknya kita kembali mengingat kesulitan yang pernah dialami oleh Rasulullah. Dengan begitu akan ringan kesulitan kita, karena kesulitan kita tidak ada apa-apanya di hadapan kesulitan yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu fi jami'ihi ma'na hadzal hadits annahu innama kana ma'a Bilal hina kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah hariban wa ma'a Bilal min at-ta'am ma yuwarihi tahta ibtihi. Kata musannif, yaitu penulis kitab Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan dalam Al-Jami'us Shahih, hadis ini itu kejadian ini terjadi ketika Rasulullah lari dari Mekah untuk menyelamatkan diri. Pernah Rasulullah SAW keluar dari kota Mekah ingin menyelamatkan diri. Ketika itu beliau bersama Sayyidina Bilal, dan beliau tidak ada makanan selain apa yang disembunyikan Bilal di bawah ketiaknya. وعن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف والضفف كثرة أيدي الأطياف. Daripada Sayyidina Anas. Sayyidina Anas ini hidup sama Rasulullah, makanya beliau paling banyak menceritakan kehidupan sehari-hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu bercerita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari itu tidak pernah makan siang dan makan malam. Antara beliau makan siang aja atau makan malam aja. Jadi beliau itu makan satu hari satu kali. Dan beliau itu tidak pernah dalam makan siangnya atau makan malamnya itu makan roti sama daging. Biasanya makan daging aja atau makan roti aja, kecuali ketika banyak tamu. Ketika banyak tamu. Karena Ustazah masaknya kalau pas ada tamu aja ya Pak. Kalau nggak ada tamu kita makan yang ada. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka kata beliau di sini, beliau tidak pernah dalam satu kali makan itu makan daging sama apa? Roti di saat yang sama. Selalunya makan roti aja, atau juga makan daging aja tanpa roti. Seperti yang diceritakan dalam cerita Abu Hurairah, itu beliau dagingnya dihidangkan, nggak ada rotinya. Kecuali kalau beliau sedang banyak tamu, beliau menghidangkan laham sama roti. Dan beliau tidak pernah dalam satu hari makan ghada dan makan asya. Ghada itu makan siang, asya itu makan malam. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bid'ah pertama dalam Islam adalah makan dua kali. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, rata-rata para sahabat Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain makan itu satu hari satu kali. Kemudian setelah Islam, setelah Rasulullah wafat, kata Sayyidah Aisyah, bid'ah pertama dalam Islam adalah makan dua kali. Apa cerita dengan makan 3 kali? Ditambah dengan makan sore, ya. Ada minum pagi, ada sarapan pagi, ada snack menjelang siang, ada makan siang, ada snack antara makan siang dan makan
ada jajan sore, minum apa aja, teh sore, kemudian pisang goreng sore, ada wadai pagi. Habis itu malam ada makan malam. Hidangan makan malamnya ada berapa? Paling nggak ada sayur satu, ada lauk satu, ada sambal, ada kerupuk. Betul? Apalagi kalau makanan hari ini biasanya dalam satu menu ada tempe gorengnya, bukan ada apa, osengan tempenya, ada osengan timunnya, ada ayamnya, ada sambalnya 2 jenis, ada apa lagi? Tempe dan terong gorengnya. Sedangkan Rasulullah SAW biasanya makan cuma 1 jenis. Gimana sunnahnya Nabi SAW soal makan minum ini gimana? Kalau makan 2 kali yang pokok, yang makan beratnya aja 2 kali itu disebut bid'ah. Lalu bagaimana dengan yang 3 kali plus jajan, plus nyemil, plus apa lagi? Buah, plus susu dan lain-lain. Itu apa cerita? Gimana kita dari sunnahnya Rasulullah SAW? La ilaha illallah. Makana sallallahu alaihi wasallam la yajtami' indahu al-khubz wal laham fil ghada'i wal 'asha. Beliau tidak pernah makan di waktu yang sama, di waktu ghada dan 'asha, al-khubz wal laham, laham sama roti, illa idza kana 'indahu al-aghyab fa yajma'uhuma li ajlihim. Kecuali kalau beliau banyak tamu, baru beliau akan makan bersama para tamu beliau roti dan laham. Wa'ad Naufal bin Iyas al-Hudali. Ini jadi penyemangat kita buat kurangin makan, buat sering-sering puasa, buat kurangin jajan. Orang tua kita bakal senang kalau kita kurang jajan. Sampai bulan yang selanjutnya pasti kirimin, ada Ustaz maaf duit bulan masih ada. Akhirnya ditanya, ada jajan nggak Kang? Kenapa duit kada dipakai? Bulan ajak puasa di pondok. Adalah kita yuk. Kenapa biar jadi banyak puasa? Pengen ikutin sunnahnya Rasulullah. Beliau makan yang 1 kali Sallallahu alaihi wasallam. Termasuk daripada para ulama yang kuat sekali memegang sunnahnya Nabi SAW adalah Sayyidina Imam Nawawi. Imam Nawawi, kita dalam pelajaran kita yang sebelumnya kita ambil sejarah hidup beliau. Apa? Beliau itu dalam 24 jam makan sekali, minum sekali, buang air sekali. Buang air sekali. Dan sepanjang hidup beliau tidak sempat menikah. Nggak disibukkan sama urusan cinta, nggak disibukkan dengan surat-suratan, nggak disibukkan sama ayam bebek, nggak disibukkan sama masak, nggak disibukkan sama belanja-belanja, sibuk untuk ilmu. Sibuk untuk ilmu. Itu Sayyidina Imam Nawawi. Kamu masih belajar, masih usia belasan tahun, sudah mikirin ayam bebek. La ilaha illallah. Introspeksi, Imam Malik dengan kitabnya. Sehari beliau ngisi kelas dan hadir kelas berapa kelas? 12 majelis taklim. 12 majelis taklim setiap hari. Kamu sehari berapa majelis? Oke, misal pertama Quran, hafalan baru. Misal kedua Quran murajaah. Misal ketiga pelajaran kitab. Misal keempat pelajaran kitab. Kemudian mungkin adalah misal kelima kadang-kadang majelis taklim sore. Ada berapa? 5. Adalah separuh sama majelisnya Imam Nawawi. Belum ya? Belum. Berarti beliau kira-kira memang betul-betul 24 jam itu mungkin tidurnya paling sejam 2 jam. Betul? Insya Allah tabarakallah. Kadang-kadang kita mirip lah sedikit ya. Sehari ada 15 majelis. Tapi ada juga yang izin. Jam kedua kada masuk, jam ketiga kada masuk, jam sore garing, jam pagi pusing. Imam Nawawi tiap hari 12 majelis. Antara beliau yang isi atau beliau yang mengisi, antara beliau yang hadir majelis diisi orang atau beliau yang isi majelis.
Jadi kalau kita merasa banyak banget majelisku hari ini, belum apa-apa sama majelisnya Imam Nawawi. Kita itu kalau melihat kebaikan itu harus lihat orang di atas kita. Biar amal soleh harus lihat orang di atas kita. Biar apa? Biar kita nggak merasa bangga. Aku banyak banget mengaji hari ini. Banyak banget aku menghafal hari ini. Sumpahnya banyak banget. Awas banget aku berdiri dari malam sholat. Ya Allah. Sayyidina Imam Syafi'i setiap hari hantar berapa kali? Hah? 4 di waktu siang, 4 di waktu malam. Kira-kira kamu tuh ngajinya nggak sebanyak Imam Syafi'i belum? Belum. Jadi kita nggak bisa bilang banyak banget aku seharian mengaji sudah, seharian aku hadir kelas sudah, seharian aku 4 majelis, semua majelis diompati. Belum Bu, belum deh, belum. Salat kita belum, ngaji kita belum, zikir kita belum. Zikirnya siapa? Rabi al-Adawiyah setiap hari salawat atas Rasulullah SAW 100.000 salawat. Sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita 300 banyak salawat sudah rasa buntung nih salawat aja berbunyi. Sudah sebanyak apa? Sudah sebanyak apa belum? Makanya kalau kita lihat ibadah kita lihat orang-orang yang di atas kita. Biar apa? Biar kita itu selalu merasa kurang. Gak ada omongan sudah banyak benar itu gak ada. Ngerasa hebat, ngerasa alim, ngerasa semua bidang sudah kukuasai, semua kelas sudah aku ikuti, sudah berguru aku banyak badan guru aku. Belum Bu, belum apa-apanya. Kita masih di ujung sana, masih di belakang sekali. Hanya dengan adanya rasa masih belum ini tadi, kita jadi tetap berusaha istiqomah. Soalnya saya masih belum. Mudah-mudahan Allah beri kita semua taufik insyaallah. Urusan makan, apa? Badan aku berapa hari ini puasa aja. Yang benar belum kali puasanya. Contoh aja. Rasulullah berlalu 30 hari tidak ada yang beliau makan selain apa yang disembunyikan Sayyidina Bilal dibawa ke jadi sekurang-kurangnya kita kurangin makan masih belum ada apa-apa. Mau lapar dan mujahadah benar di pondok tujuh. Makannya cuma tahu tempe. Alhamdulillah kita nggak makan tahu tempe, minta maaf. Walau fakir UBK gitu. Bujur kan ada bujur. Setiap hari dia makan ayam kan? Iya. Setiap hari ada ayam, itu ada lauk yang beneran lauk. Kalau kita orang Banjar datang ke Jawa bilang lauknya yang tempe sama tahu. Di Banjar orang Banjar bilang tempe sama tahu itu cemilan, bukan lauk. Bujur lah. Jadi kita di sini lauknya lauk betulan. Lauk yang disebut sebagai lauk menurut pandangan orang Banjar. Kalau tidak pandai bersyukur, tidak pandai menjaga nikmat, masih banyak mengeluh, takut kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti mau jawab apa? Malu kita di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semujahadah sesusah-susahnya hidup orang masih lebih susah hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesulit-sulitnya keadaan yang kamu hadapi masih lebih sulit yang Rasulullah hadapi. Sesedih-sedihnya hati kita mengalami kesedihan masih lebih sedih hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebesar apapun kehilangan yang kita hadapi, kehilangan teman, kehilangan kawan, kehilangan orang-orang yang kita sayang, masih lebih besar luka kehilangan yang ada di dalam hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehilangan bapaknya, kehilangan ibunya, kehilangan kainya, kehilangan pamannya, kehilangan istrinya, anak beliau satu persatu wafat di masa hidup beliau. Orang-orang yang beliau cintai, kehilangan Sayyidina Hamzah, kehilangan Sayyidina Ja'far, kehilangan Sayyidina Zaid bin Harithah yang dikenali sebagai Hibbu Rasulillah, kasihnya Rasulullah SAW. Di masa hidupnya Rasulullah, kehilangan Sayyidina Sayyidah Zainab, Sayyidah Ummu Kulthum, Sayyidah Ruqayyah.
putri-putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehilangan putra beliau Sayyidina Ibrahim bin Rasulillah, sampai beliau menangis ketika menguburkan putra beliau Sayyidina Ibrahim. Maka sebesar apapun kehilanganmu di dunia, kehilangan saya, ibu saya, itu masih belum apa-apa dibanding kehilangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kekasih-kekasih yang meninggalkan beliau. Maka hiduplah dengan rasa bahagia karena kita punya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan Allah beri kita manfaat, mudah-mudahan Allah beri kita berkah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan di dalam hati kita rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah beri kita semua taufik untuk dapat meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan Allah pantaskan hati kita untuk menyimpan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pantaskan hati kita untuk menyimpan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah pantaskan mata kita untuk memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pantaskan telinga kita untuk mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pantaskan lisan kita untuk mengucapkan assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita taufik untuk sampai ke kota Madinah, Makkah dan Madinah untuk berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas pasir yang pernah diinjak oleh Rasulullah, menghirup udara yang pernah dihirup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang hidup berpegang teguh kepada sunnah dan ajaran Rasulullah hingga mati kita dalam keadaan cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada hari kiamat nanti dikumpulkan dan dibangkitkan dan dikumpulkan di surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiyani yang kuliniyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Doa akhir Nabi mustajab, doa akhir masing-masing. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Wa kana bima